Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Miss Arom di pelajaran Biologi kelas 12 IPA bab substansi genetika. Nah, kalau mau tahu apa itu genetika, pewarisan sifat, DNA, RNA, dan lain sebagainya, Miss akan bahas satu persatu di video ini. Jadi stay tune ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Oke, pada slide pertama Miss sajikan dua gambar. Kita anggap saja dua gambar ini berbeda ya. Artinya walaupun misalnya di sini sama-sama cerita satu keluarga terlihatnya, tapi kita atau Miss ibaratkan itu secara berbeda. Nah, di sini yang sebelah kiri Miss anggap sebagai satu keluarga karena terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. Nah, yang sebelah kanan, yang ini, Miss anggap kita lihatnya dari segi perbedaan secara fisik. Oke, dilihatnya secara fisik. Loh, kenapa seperti itu, Miss? Karena Miss mau lihat nih, Miss mau tanya, kalau dalam satu keluarga adakah kemiripannya satu sama lain? Nah, lalu untuk yang di sebelah kanan, kita anggap dia adakah perbedaan antara manusia lain secara sifat fisik. Nah, dari sini nih bisa kita analisis. Oke. Nah, yang dalam satu keluarga ini bisa jadi ada kemiripan karena terdapat atau si anak ini, misalnya nih anak kecil ini berasal dari ibu dan juga ayah mereka, ayahnya si anak ini gitu. Jadi bisa dilihat misalnya bentuk bentuk bola mata atau bentuk mata yang hampir mirip dengan si ayah misalnya gitu, atau hidung gitu, hidung yang mancung yang perpaduan dari ayah dan ibunya gitu. Lalu kalau yang sebelah kanan itu kita bisa lihat antara manusia lain juga memiliki perbedaan secara sifat fisik. Ini bisa dilihat, kita lihat misalnya di sini ada warna kulit. Nah, ini ada misalnya yang ini warna kulit putih, yang ini agak kecoklatan ya. Terus di sini juga agak sawo-sawo matang ala-ala Asia gitu. Nah, ini perbedaan sifat fisik. Nah, ini yang akan Miss buka, akan Miss jadikan awalan dari bab genetika atau substansi genetika. Lalu, apa nih yang membuat mereka ini nih, yang gambar sebelah kiri dan juga gambar sebelah kanan, itu memiliki persamaan atau perbedaan secara sifat fisik. Dan nanti akan kita kupas satu persatu. Jadi simak terus ya video yang slide berikutnya. Oke? Oke, slide selanjutnya. Di mana DNA ditemukan? Loh, apa Miss yang kaitannya tuh sama slide yang sebelumnya? Nah, slide sebelumnya Miss bahas mengenai sifat fisik pada manusia, entah itu sama dalam satu keluarga atau perbedaan antara manusia lain. Nah, di mana nih sifat-sifat tersebut ditemukan? Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu DNA. Nanti kalian pahami baik-baik apa kaitannya dengan sifat fisik dari suatu organisme. Nah, di sini ada gambar, cerita ada gambar seseorang atau suatu organisme, suatu individu atau manusia yang mana dia kan memiliki sel ya. Gitu. Ini sel pada manusia atau sel eukariotik. Nah, di dalam sel itu ada yang namanya organel yaitu inti sel. Gitu. Ya, dalam nukleus itu di dalam sel itu ada nukleus atau inti sel. Nah, lalu
Di dalam inti sel itu terdapat kromosom. Nah, ini nih gambarnya nih, bentukannya kromosom. Kromosom itu adalah deret panjang molekul yang terdiri dari satu molekul DNA dan berbagai protein terkait. Jadi untuk membentuk informasi genetik, gitu ya. Jadi si kromosom yang ada di dalam sel tadi, itu bentuknya deret panjang yang terdiri dari satu molekul DNA dan juga protein-protein terkait. Nah, nanti Miss kasih tahu nih proteinnya ada apa aja. Gitu. Nah, protein yang terkait di dalam kromosom itu ada protein histon dan si nukleosom ini. Gitu. Jadi protein histon dan juga nukleosom ini adalah struktur dari kromatin. Loh, apalagi tuh Miss kromatin? Oke. Kromatin itu adalah benang halus. Jadi sebelum terbentuk kromosom nih yang bentukannya seperti ini, itu adalah benang-benang halus yang namanya kromatin. Gitu ya. Nanti benang-benang halus yang banyak tersebut itu membentuk suatu yang namanya atau menebal, itu namanya adalah kromatid. Gitu. Jadi nanti benang-benang kromatin yang menebal itu namanya kromatid pakai D. Gitu ya. Oke. Nah, itu adalah si kromosom itu sendiri. Nah, ini nih dua ini kromosom. Jadi nanti ini Miss kenalkan kromatin itu apa, kromatid itu apa. Di sini sudah Miss jelaskan. Lalu kalau dilihat pada gambar, itu nukleosom yang ini, yang bentuknya numpuk-numpuk nih, bulat-bulat merah. Tuh, yang bagian dari si benang kromatin. Lalu kalau histon ini yang mengikat si apa nih namanya rantai-rantai DNA-nya nanti gitu. Makanya gambarnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Ada DNA dan juga gen. Nah, DNA ini kita tahu dia adalah double helix ya, karena ini untaiannya itu ada dua gitu, double helix. Nah, DNA ini terdapat bagian yaitu yang namanya adalah gen. Gen itu apa? Nah, gen ini yang menentukan sifat fisik pada suatu individu. Gitu. Artinya dia membawa informasi genetik ya. Gen itu oke. Nah, tadi udah Miss bilang gen itu merupakan unit pembawa informasi genetik yang merupakan bagian dari si DNA. Jelas ya? Oke. Nah, ini nanti Miss lanjut. Apa saja misalnya contoh dari sifat-sifat individu atau sifat-sifat fisik pada individu yang ada pada kromosom. Gitu. Oke, next. Kalau di slide sebelumnya Miss sudah jelaskan terkait gen, berarti kita bisa simpulkan bahwa gen itu merupakan bagian dari molekul DNA. Nah, gen itu kan merupakan unit pembawa informasi genetik ya. Nah, di sini ada gambar kromosom, terus ada DNA, ya ada ini, terus ada DNA, dan juga di sini ada gen-gen. Nah, ada gen 1, terus 2, dan seterusnya. Si gen-gen yang ada pada kromosom ini itu terdapat pada tempatnya yang namanya adalah lokus gitu. Jadi lokus ini merupakan tempat di mana gen-gen tersebut berada. Jadi gen 1, gen 2, gen
sebagainya, pokoknya gen-gen yang membawa informasi genetik itu tempatnya ada di lokus. Ingat aja lokasi, lokus, tempat kan sama ya. Gitu. Next, berikutnya. Nah, di sini ada bagian-bagian dari kromosom. Tadi udah Miss jelaskan. Untuk yang kromatid itu udah ya, itu penebalan dari benang-benang kromatin. Karena kan bentuknya seperti ini nih, untayan-untayan, supaya nanti dia membentuk dari sini panjangnya sampai sini, lebar seperti ini gitu, makanya disebut sebagai kromatid. Lalu ada sentromer. Sentromer di sini adalah penghubung antara nih yang tengah ini, yang nomor 2. Ini adalah penghubung antara kromatid yang satu dengan yang lainnya. Jadi setelah si kromatinnya menebal jadi kromatid, maka dihubungkan oleh sentromer. Nah, ini terbagi menjadi 2 ketika sudah jadi kromosom ya, sudah berpasangan. Ada lengan pendek dan juga lengan panjang. Karena kan setiap kromosom itu sudah pasti nanti bentuknya akan berbeda-beda. Gitu. Oh ya, ada tambahan lagi juga nih dari Miss. Biasanya kalau di buku-buku atau animasi-animasi kromosom itu kan gambarnya Miss gambarkan seperti ini ya, umpamanya. Nah, terus ada lagi misalnya yang kayak gini juga, satu lagi. Nah, kalau sudah ada 2 seperti ini dan dia membentuk pasangan seperti gambar yang ada pada sini nih. Nah, itu dinamakan sebagai kromosom apa ya? Kromosom sorry, tulisan Miss bagus ya. Kalau berpasangan itu berarti namanya kromosom homolog ya, homo itu sama, berpasangan. Oke, homolog. Dan ini sudah bisa dipastikan bahwa kromosom itu selalu berpasangan. Karena ibaratnya seperti ini. Kalau suatu individu baru itu nanti dihasilkan, itu kan berarti dari induk yang jantan dengan si betina ya. Ini melakukan fertilisasi untuk menemukan suatu individu baru. Ini kita cat sel. Oke, hati. Nah, dari sini itu didapat atau diwariskan kromosom dari si jantan dan juga diwariskan kromosom dari si betina, yang mana nanti dijadikan satu nih si kromosom-kromosom induk tersebut dan membentuk suatu individu baru atau organisme baru. Seperti itu ya. Makanya kenapa dia selalu berpasangan atau selalu homolog. Nah, nanti Miss jelaskan lagi di slide yang berikutnya yang lebih jelas lagi terkait pasangan-pasangan dari si kromosom. Contohnya seperti apa sih Miss gitu. Nah, kita lanjut ke macam-macam bentuk pada kromosom. Di sini ada metasentrik yang pertama, itu yang A nih. Nah, macam-macam bentuk kromosom ini dibedakan berdasarkan pada letak sentromer. Nah, ini Miss tulisannya nggak muat, jadi di bawah. Jadi macam-macam bentuk kromosom yang di sini itu dibedakan berdasarkan letak sentromernya. Yang pertama tadi metasentrik. Nah, metasentrik ini letak sentromernya berada di tengah. Jadi antara kromatid yang satu nih, antara kromatid yang satunya itu sama panjang. Oke, sama ya. Logokan sama dengan. Lalu ada submetasentrik. Nah, ini yang B. Itu letak sentromernya. Yang satu sangat panjang kromatidnya. Nah, yang satu lagi sedikit pendek. Nah, jadi bisa kita artikan submetasentrik itu adalah letak sentromer yang berada hampir di ujung lengan dari
lengan dari kromosom atau kromatid. Lalu yang C ada akrosentrik, itu dia ini sebenarnya hampir sama dengan si submeta, hanya saja yang sentromernya ini tidak terlalu di dekat ujung, jadi bisa jadi dia hampir tengah-tengah gitu ya. Lalu ada yang telosentrik yang terakhir. Nah, telosentrik ini letak sentromernya berada di ujung dari lengan kromatid atau lengan kromosom. Jadi saking di ujungnya, lengan yang dua lengan tadi jadi satu jalur seperti ini nih. Jadi terlihat seperti hanya satu kromatid. Oke, paham penjelasan terkait kromosom, macam-macam bentuk kromosom, bagian-bagiannya, dan juga letak gen yang ada pada kromosom. Next video, Miss bahas lebih detail lagi. Oke? Kalau tadi kita sudah membahas bagian-bagiannya, letak gen pada kromosom yang disebut dengan lokus, tempat si gen itu berada. Nah, ini ada kromosom pada manusia. Di sini sudah Miss cantumkan. Kromosom 1 sampai 22 itu disebut yang namanya autosom alias kromosom tubuh. Loh, maksudnya gimana ya, Miss? Gitu. Nanti Miss jelaskan. Lalu ada kromosom nomor 23 yang disebut dengan gonosom atau kromosom kelamin. Nah, ini Miss salah tulis ya, yang dua ini nggak usah dianggap. Nah, artinya gimana? Autosom dengan gonosom. Gitu. Dilihat gambar yang sebelah sini. Ini ada kromosom dari pria atau laki-laki dan juga wanita atau perempuan ya. Lihat dulu misalnya yang wanita saja ya. Untuk kromosom pada wanita itu sama, ada 23 pasang kromosom yang sifatnya haploid. Kalau 23 pasang berarti artinya kan pasangan ya, berarti jadi totalnya adalah 46 kromosom, tapi sifatnya diploid atau 2N. Nah, ini kan dari kromosom nomor 1 sampai nomor 22 itu adalah kromosom tubuh. Artinya kromosom 1 sampai 22 ini yang membentuk sifat dari fisik. Sifat fisik ya. Nah, contohnya gimana sih, Miss? Misalnya ini ada seorang wanita yang memiliki total 46 kromosom yang sifatnya diploid. Nah, kromosom 1 sampai 22 milik wanita tersebut. Nah, cerita ntar wanita ini seperti yang slide sebelumnya, itu misalnya menikah dengan seorang laki-laki atau seorang pria yang mana nanti akan hasilkan individu baru. Nah, individu tersebut adalah kan gabungan dari kromosomnya pria dan kromosom dari si wanita. Jadi kita anggap ini misal ya, jadi ini misalkan saja. Di kromosom nomor 1 misalnya, ternyata kromosom nomor 1 itu adalah yang membentuk sifat, misalnya ini Miss taruh bawah, maaf kalau ini garisnya nggak lurus. Nah, ini yang membentuk misalnya golongan darah misalnya ya. Ini cuma misalkan saja golongan darah. Nah, kita anggap misalnya kromosom yang sebelah kiri ini punyanya wanita. Nah, yang di sebelah sini yang kanannya itu punyanya laki-laki. Jadi yang kalau sepasang seperti ini, ya, yang di kromosom nomor 1, itu ceritanya di sini Miss cantumkan bahwa dia membawa sifat pada golongan darah.
gitu. Jadi misalnya di sini golongan darahnya sama O dengan O, nah maka nanti akan menghasilkan yang ini nih, kromosom 1 itu akan membawa sifat golongan darah gitu. Karena kan tadi sifat itu dibawa oleh gen. Gen itu kan terdapat di dalam lokus atau lokasi, kita sebutnya ya, tempat. Nah, ini ada di dalam kromosom kan. Nah, dia nih ceritanya yang nanti akan membentuk golongan darah pada individu yang baru. Begitu seterusnya sampai nomor 22. Jadi ini contoh aja ya, kromosom nomor 1 itu misalnya golongan darah. Jadi bukan berarti tapi semua kromosom pada tubuh manusia yang nomor 1 itu golongan darah, bukan begitu. Ini cuma misalkan saja. Lanjut. Lalu yang kromosom nomor 23 itu apa, Miss? Kalau yang tadi 1 sampai 23 adalah 1 sampai 22 adalah autosom, kromosom tubuh, dan 23 ini kromosom kelamin. Artinya nanti dia akan membentuk jenis kelamin pada suatu organisme atau individu yang baru. Kalau XX 22 autosom plus XX berarti sudah bisa dipastikan dia adalah perempuan nantinya. Jadi kan 1 sampai 22-nya adalah sifat ya, sifat tubuh. Lalu yang 23-nya adalah kelamin. Misalnya XX, ya berarti dia perempuan. Nah, kalau XY itu adalah si jenis kelamin laki-laki. Seperti itu ya. Paham sampai sini? Kalau paham, kita lanjut. Di sini Miss akan bahas mengenai struktur DNA. Kita tahu kalau DNA itu adanya atau letaknya pada inti sel atau nukleus. Itu. Nah, di sini ada struktur DNA. Nah, DNA itu terdiri atas satu nukleotida. Nah, di mana nanti satu nukleotida ini terdiri atas gugus fosfat nih, yang bulat-bulat. Itu gugus fosfat. Lalu ada gula. Ini ada gula. Kalau gula pada DNA itu adalah gula deoksiribosa atau gula pentosa. Lalu ada basa nitrogen. Ini basa nitrogen C. Berarti pasangannya dengan basa nitrogen guanin ya. Kalau DNA ada sitosin dan guanin. Nah, di mana nih yang tengah-tengah ini yang penghubung antara basa nitrogen C dan G nih itu disebut dengan ikatan hidrogen ya. Ini Miss tulis seperti ini. Ikatan hidrogen gitu. Nah, untuk ikatan hidrogen itu setiap pasangan basa punya ikatan yang berbeda-beda. Miss tulis di sebelah sini. Ikatan hidrogen pada basa nitrogen guanin dan sitosin itu punya yang namanya 3 ikatan. Jadi nanti garis-garisnya itu garis-garis penghubungnya itu ada tiga garis ya. Itu berarti menandakan bahwa ikatan hidrogen dari guanin dan sitosin adalah 3 ikatan. Lalu kalau untuk adenin dan timin itu 2 ikatan. Jadi dia hanya 2 ikatan. Oke, sampai sini paham ya? Tuh, jadi struktur DNA itu kan terdiri dari nukleotida yang mana ada gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan juga ada basa nitrogen. Nah, untuk penghubung antar basa nitrogen itu kita sebut dengan ikatan hidrogen, yang mana G dengan C itu 3 ikatan, adenin dengan timin itu 2 ikatan. Gitu ya, paham? Nah, nanti Miss jelaskan atau Miss ada lagi gambar di bagian satu nukleotida ini. Nanti kita zoom. Nah, yang bagian dari tangga DNA, nah ini ketika dilihat hanya pasangan dari si basa nitrogen, C dengan G, A dengan T, begitu seterusnya. Dan yang sebelah sini ada untai ganda, di mana DNA merupakan untai ganda atau double helix. Seperti itu ya.
Sebenarnya ada lagi beberapa penyusunnya kalau mau lebih detail. Nah, di sini disajikan gambar. Ada A dan juga B. Nah, A itu merupakan nukleotida. Ya, berarti ini yang gambar sebelah kiri. Satu nukleotida bentuknya terdiri atas fosfat, gugus fosfat, gula, dan juga basa nitrogen. Nah, di sini ada struktur kimianya. Ya. Lalu yang B itu adalah nukleosida. Kalau yang A nukleotida, yang B nukleosida. Nukleosida ini hanya terdiri dari gula dan basa nitrogen karena dia susunannya secara kimia hanya seperti ini. Tidak ada gabungan antara OH dan oksigen, tidak seperti yang nukleotida ini. Gitu. Jadi selain ada nukleotida, ada juga nukleosida. Oke, sampai sini paham ya? Perbandingan antara nukleotida dengan nukleosida. Nah, di bawah Miss cantumkan bahwa model struktur DNA diciptakan oleh James Watson and Francis Crick pada tahun 1953. Sudah kita bahas, dia untai ganda atau double helix. Terdirinya juga sudah kita bahas. Ada ikatan hidrogen, gula, basa nitrogen. Ini pasangannya. Kalau A dengan G itu purin basanya, dan C dengan T itu adalah basa pirimidin. Oke, kita next ke slide berikutnya. Kalau tadi Miss sudah jelaskan terkait struktur DNA, nah sekarang ada struktur pada RNA. Gitu, yang sekarang ini mau kita bahas. Sebenarnya struktur dari RNA ini tidak beda jauh dengan DNA. Itu terdiri dari satu nukleosida, hanya bedanya adalah pada pasangan basa nitrogen. Jadi kalau pada DNA itu timin, ya, timin. Nah, kalau pada RNA itu menjadi urasil alias U saja lambangnya ya. Gitu. Nah, dia bentuknya hanya satu untai. Ya, tidak seperti DNA, RNA ini hanya memiliki satu untai saja. Nah, RNA ini akan bekerja pada proses yang nanti namanya adalah sintesis protein, ya. Sintesis pada protein. Singkat saja, sintesis protein. Nah, dilihat dari 3 tipe RNA, karena nanti 3 tipe RNA ini juga akan bekerja sama dalam yang namanya fase sintesis protein. Ada mRNA, M itu artinya messenger, ya. Lalu ada rRNA, R itu artinya ribosom, jadi ribosom RNA. Dan tRNA, artinya transfer RNA. Yang mana ketiga ini nanti berlaku pada sintesis protein. mRNA membawa kode genetik ke ribosom. rRNA atau ribosom RNA sudah pasti jadi komponen utama dalam ribosom. Dan tRNA itu membawa asam amino ke ribosom. Sampai sini paham? Bisa dipahami? Kita lanjut ke video selanjutnya. Kalau tadi sudah Miss jelaskan terkait struktur DNA dan juga struktur RNA, di sini ada perbedaan dari DNA dan RNA. Jadi ada yang membedakan antara DNA dan juga RNA. Nah, bisa kita lihat kalau pada gambar ini perbedaan basa nitrogen, purin dan pirimidin keduanya. Jadi sudah Miss singgung kalau DNA itu dia memiliki timin. Tapi kalau pada RNA timinnya diganti dengan urasil. Pasangannya tetap ya kalau pasangan-pasangan basa nitrogennya tetap, hanya saja ketika nanti T pada DNA berarti diganti jadi U pada RNA. Nah, di sini ada tabelnya. Yang pertama molekul gulanya berbeda. Kalau DNA deoksiribos atau pentosa, RNA ini ribosa. Nah, kalau bentuk
atau struktur DNA merupakan double helix atau helix ganda atau untai ganda. Tapi kalau RNA hanya seperti benang spiral saja, jadi dia hanya satu untaian. Nah, ini ada pasangan basa nitrogen. Kalau A dengan T, jadi di sini DNA ya. Tapi kalau RNA itu A dengan U, jadi adenin dengan urasil. Nah, fungsinya tadi sudah sempat singgung di awal. DNA itu sebagai informasi genetik atau transfer informasi genetik atau replikasi DNA. Lalu ada RNA, dia membawa informasi genetik dan juga nanti sintesis protein. Lokasinya di inti sel dan mitokondria kalau DNA. Kalau RNA selain dari nukleus atau inti sel, dia juga ada di sitoplasma dan ribosom sesuai tadi pada tipe-tipenya. Ya, sampai sini paham? Kalau paham, kita lanjut.